Bank Indonesia mencatatkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 4 2020 tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 4 2020 tercatat defisit tipis 0,2 miliar dolar AS. Hal ini ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus 2,6 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada 2020 tercatat sebesar 4,7 miliar dolar AS, jauh menurun dibandingkan defisit pada 2019. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19 di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya liquefied petroleum gas atau LPG yang kerap tidak tepat sasaran. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa perlu adanya reformasi subsidi energi dari yang berbasis subsidi komoditas menjadi subsidi sosial rumah tangga. Sebab subsidi energi memiliki porsi yang cukup signifikan dalam struktur APBN, yakni sekitar 20%. Febrio mengatakan bahwa anggaran yang cukup besar itu turut mempengaruhi ruang gerak fiskal Indonesia. Saat ini, kajian yang dilakukan pemerintah adalah untuk mengkonversi subsidi berbasis komoditas menjadi mekanisme bantuan sosial agar lebih efisien dan objektif, serta mengurangi angka kemiskinan. Tiga 13 emiten terancam didepak dari Bursa Efek Indonesia. Grup Bakri, BTEL, hingga penerbangan murah AirAsia Indonesia, CMPP. Salah satu alasan terdepaknya emiten-emiten tersebut karena saham perusahaan sudah dibekukan atau disuspend oleh otoritas bursa dalam kurun waktu 24 bulan karena belum memenuhi kewajiban sebagai perusahaan terbuka berdasarkan peraturan bursa nomor 11. Saham Bakri Telekom masuk dalam daftar yang terancam didepak dari bursa pada 27 Mei mendatang saat sahamnya genap disuspensi 24 bulan. Alasan penghentian perdagangan saham BTEL karena 2 kali berturut-turut laporan keuangan memperoleh opini disclaimer. Ada juga AirAsia Indonesia yang berpotensi delisting dari bursa. Pasalnya pada 5 Agustus 2021, saham ini disuspensi selama 24 bulan. Saham AirAsia disuspensi karena tidak memenuhi float publik minimum 7,5% seperti yang disyaratkan dalam Blade Pencatatan Bursa Efek Indonesia. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan Amerika bersedia menganggarkan hingga 4 miliar dolar AS untuk membantu vaksinasi global melawan COVID-19. Pejabat Gedung Putih yang mengikuti pertemuan para pemimpin negara G7 menyatakan anggaran tersebut akan diambil dari jatah stimulus COVID-19 yang ditandatangani Desember lalu. Pengiriman awal senilai 2 miliar dolar dari AS akan ditujukan untuk meningkatkan akses vaksin bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara sisanya akan digelontorkan secara bertahap hingga tahun 2022. Pemerintahan Biden berencana untuk menyumbangkan setengah dari jumlah 4 miliar dolar itu untuk aliansi vaksin global nirlaba Gavi. Kudeta yang dilakukan militer yang dibarengi dengan aksi represif aparat terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar telah membuat dunia internasional berang. Kini beberapa negara maju menjatuhkan sanksi ke petinggi militer negeri Seribu Pagoda itu. Inggris memberi hukuman ke para jenderal Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia. Inggris pun tengah meninjau menghentikan bisnis yang bekerja dengan rezim tersebut. Hal senada juga dilakukan Kanada. Selain sanksi, beberapa negara juga membekukan bantuan yang biasanya diberikan. Norwegia mengatakan membekukan bantuan bilateral ke Myanmar menyusul kudeta militer. Padahal negara Nordik yang kaya telah menganggarkan 66,5 juta kroner atau sekitar 110,67 miliar rupiah untuk tahun 2021. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan Selandia Baru yang membekukan bantuan setiap tahunnya senilai 42 juta dolar Selandia Baru atau sekitar 427,66 miliar rupiah kepada Myanmar. Sebelumnya langkah ini juga dilakukan Amerika Serikat. Presiden Joe Biden itu telah menjatuhkan sanksi dengan membekukan akses keuangan yang bernilai 1 miliar dolar AS.